Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Welcome. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan peta-peta kerja. Lanjut. Nggak bisa lanjut. Oke, sini nama-nama anggota kami. Saya Vivaldi Givari 672. Saya Raja Munaf, NPM 406. Saya Raffi Afila Alfarizi, NPM 380. Mana? Yang pertama, ada pendahuluan. Peta kerja atau work map menjadi salah satu alat fundamental dalam analisis dan perbaikan sistem kerja. Peta kerja merupakan representasi grafis dari urutan-urutan operasi, proses atau aktivitas kerja yang disusun secara sistematis menggunakan simbol-simbol standar. Alat ini memungkinkan praktisi dan peneliti untuk memvisualisasikan aliran pekerjaan, mengidentifikasi pemborosan atau waste, dan merancang metode kerja yang lebih efektif. Lanjut, lanjut. Terus maksud dan tujuan. Yang pertama itu memvisualisasikan aliran kerja secara keseluruhan atau per bagian, sehingga seluruh elemen proses dapat dilihat secara utuh maupun terperinci. Yang kedua, mendokumentasikan metode kerja yang sedang berjalan, menciptakan basis data tertulis yang dapat dianalisis, dievaluasi, dan dikomunikasikan antar departemen. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi perbaikan dengan menunjukkan secara jelas area-area yang tidak efisien seperti gerakan berlebih, terus waktu tunggu, atau transportasi yang tidak perlu. Yang keempat, menstradasi prosedur kerja setelah metode terbaik ditemukan, memastikan konsistensi pelaksanaan pekerjaan oleh seluruh operator. Terus kegunaan peta kerja dalam praktik industri. Yang pertama itu analisis dan perbaikan metode kerja. Peta kerja menjadi instrumen pertama dalam method engineering, sebuah studi pada PT ECD, perusahaan Jerman, menunjukkan bahwa penggunaan peta tangan kiri dan tangan kanan berhasil mengidentifikasi gerakan-gerakan tidak efektif pada proses produksi. Setelah perbaikan berdasarkan peta kerja, produktivitas meningkat 42% dan efisiensi meningkat 34%. Yang kedua, pengukuran dan penetapan waktu baku. Peta kerja terintegrasi dengan time study untuk menetapkan standar waktu penyelesaian pekerjaan. Penelitian pada proses quality check produk SAF di PT Tanah Sumber Makmur menggunakan peta kerja untuk menganalisis kondisi aktual dan menghasilkan waktu baku 68,57 per detik per produk. Kegunaan peta kerja dalam praktik industri. Yang ketiga itu penyimbangan gerakan tangan. Studi pada UKM Subnati Collection menemukan bahwa banyak gerakan menganggur pada salah satu tangan. Melalui peta tangan kiri, tangan kanan, gerakan direkayasa ulang sehingga kedua tangan bekerja simultan mengurangi idle time signifikan. Yang keempat, perancangan ulang sistem kerja. Menjadi dasar perancangan stasiun kerja baru. Penelitian di PT Turningle Motorindo menggunakan peta proses operator untuk merancang ulang stasiun perakitan Rangkes menghasilkan estimasi output 176 unit per hari. Yang kelima itu dasar perhitungan insentif dan beban kerja.
Waktu baku yang diperoleh dari analisis peta kerja digunakan untuk menghitung beban kerja optimal, terus jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, terus serta sistem insentif berbasis kinerja. Next. Akan dilanjutkan oleh Raffi Abdul. seterusnya di sini ada jenis-jenis peta kerja. Yang pertama itu ada peta proses operasi atau operation process chart. Peta ini menggambarkan urutan operasi dan pemeriksaan atau inspeksi dari suatu produk sejak bahan baku hingga menjadi produk jadi. Simbol yang digunakan adalah lingkaran, yaitu melambangkan operasi, dan segitiga inspeksi. Kegunaannya melihat gambaran besar proses produksi tanpa detail waktu atau gerakan mikro. Yang kedua, peta aliran proses atau flow process chart. Peta ini mencatat seluruh aktivitas operasi, transportasi, inspeksi, delay, dan penyimpanan. Terdapat dua tipe, yaitu material type, pergerakan material, dan operator type, aktivitas pekerja. Kegunaannya mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value added, terutama transportasi dan delay. Next. Yang ketiga di sini ada diagram alir atau flow diagram, merupakan representasi skematis dari tata letak fisik area kerja dengan garis aliran yang menunjukkan pergerakan material atau pekerja. Kegunaannya mengidentifikasi backtracking dan rute pergerakan yang tidak efisien. Yang keempat ini di sini ada peta proses kelompok atau multiple activity chart, menggambarkan hubungan waktu antara beberapa operator atau antara operator dengan mesin dalam siklus kerja. Kegunaannya yaitu mengatur alokasi tugas dan meminimalkan waktu menganggur pada operasi multi mesin atau multi operator. Next. Yang kelima, peta tangan kiri dan tangan kanan, left right hand chart. Jenis peta ini paling detail, merekam setiap gerakan kedua tangan secara stimulan dalam skala waktu yang sangat kecil dalam satuan Terbliks atau detik. Kegunaannya menyeimbangkan gerakan kedua tangan, mengeliminasi gerakan menganggur, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Next. Di sini ada cara pembuatan peta kerja. Langkah pertama yaitu persiapan dan perumusan tujuan. Tentukan jenis peta kerja yang sesuai dengan kebutuhan, apakah untuk analisis makro atau mikro. Batasi cakupan proses yang akan ditetapkan. Siapkan alat, bisa stopwatch, kamera untuk gerakan cepat, formulir peta, dan alat tulis. Yang kedua, observasi dan pengumpulan data. Lakukan observasi langsung di lapangan minimal 3-5 siklus kerja. Rekam setiap elemen pekerjaan secara berurutan. Ukur waktu setiap elemen menggunakan time study. Untuk gerakan mikro, peta tangan kiri kanan, gunakan rekaman video untuk analisis gerakan per fraksi detik. Langkah yang ketiga yaitu ada identifikasi dan klasifikasi aktivitas. Gunakan simbol standar menurut ASME, American Society of Mechanical Engineers. Simbol-simbol ASME pada proses kegiatan ini contohnya bisa dilihat ada
bulat, panah, kotak, dan segitiga. Yang Selanjutnya selanjutnya, untuk langkah keempat, di sini ada penggambaran peta. Itu untuk peta proses operasi mulai dari komponen utama, gambar garis vertikal dengan simbol operasi dan inspeksi secara berurutan. Komponen sekunder digabungkan pada titik yang tepat untuk peta tangan kiri dan kanan, buat dua kolom kiri dan kanan yang selaras secara temporal. Setiap gerakan tangan kiri tulis bersejajar dengan gerakan tangan kanan yang terjadi pada saat yang sama. Terakhir untuk langkah yang kelima, verifikasi dan validasi, tunjukkan peta yang telah dibuat kepada operator dan supervisor untuk konfirmasi akurasi, lakukan uji coba pada 1 sampai 2 siklus tambahan untuk memastikan urutan dan waktu sesuai. Kemudian untuk langkah yang keenam, analisis dan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan peta yang telah divalidasi, analisis itu diperlukan seperti aktivitas apa yang dapat dieliminasi atau yang tidak perlu, aktivitas apa yang dapat digabungkan, urutan apa yang dapat diubah untuk meminimalkan perpindahan, gerakan tangan apa yang dapat disimbangkan. Prinsip yang digunakan adalah prinsip eliminasi, kombinasi, perubahan urutan, dan penyederhanaan atau disebut dengan EKUS. Selanjutnya ada integrasi dengan konsep lain. Jadi peta kerja ini tidak berdiri sendiri, tetapi berintegrasi dengan beberapa studi lain seperti studi gerakan atau motion study, dikembangkan oleh Frank dan Lillian Gilbert. Studi gerakan menganalisis gerakan dasar Terbliss untuk mengeliminasi gerakan yang tidak produktif. Yang kedua ada prinsip ekonomi gerakan, yaitu meliputi penggunaan kedua tangan secara simultan, gerakan simetris dan alami, penempatan alat dan material dalam jangkauan normal, serta pemanfaatan momentum. Yang ketiga ada pengukuran waktu kerja, yaitu waktu baku yang diperoleh dari peserta kerja, yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan tenaga kerja, penjadwalan produksi, juga sistem insentif. Yang terakhir ada ergonomi, peta kerja mempertimbangkan aspek antropometri dalam perancangan hasil kerja untuk mengurangi kelelahan dan cedera. Jadi untuk kesimpulan dari materi yang kita bawakan, peta kerja merupakan alat penting untuk memvisualisasikan dan menganalisis proses kerja secara sistematis guna mengidentifikasi pemborosan, meningkatkan efisiensi, serta merancang metode kerja yang lebih efektif. Dengan berbagai jenisnya, peta kerja membantu menyeimbangkan aktivitas, menetapkan waktu baku, dan mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem kerja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.